Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan membahas contoh soal TKA, tes kemampuan akademik untuk mata uji wajib Matematika SMA atau SMK. Di mana contoh soal ini adalah contoh soal yang resmi dikeluarkan oleh BSKAP melalui Perkaban nomor 45 tahun 2025. Oke, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama, materinya tentang bilangan real, level kognitifnya pengetahuan dan pemahaman, dan bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Soalnya adalah 1/4 tambah 7/4 kali 8/21 sama dengan, nah ini soalnya masih sangat mudah ya. Materinya sudah pernah dipelajari di tingkat SMP, bahkan di tingkat dasar. Yang perlu kita ingat ketika ingin menyelesaikan soal operasi hitung seperti ini adalah urutan pengerjaannya. Di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian dan tanpa tanda kurung. Berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Ingat, untuk perkalian pecahan itu caranya pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, sebelum kita kalikan, kita lihat dulu bilangannya. Apakah bisa disederhanakan terlebih dahulu atau dicoret untuk memudahkan perhitungan? Kita lihat, di sini ada 7 dan 21. Sama-sama dibagi 7. Jadi, yang pembilang 7 dibagi 7, 1. Penyebutnya 21 dibagi 7 adalah 3. Kemudian 8 dan 4 juga bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 pada penyebut adalah 1. 8 dibagi 4 pada pembilang adalah 2. Jadi, sama dengan 1/4 ditambah 1 kali 2, 2 per 1 kali 3, 3. Nah, untuk menjumlahkan pecahan, penyebutnya harus sama ya. Caranya, kita cari dulu KPK dari 4 dan 3. Atau bisa langsung kita kalikan penyebutnya. Berarti penyebutnya setelah disamakan adalah 12. Nah, untuk pembilangnya, penyebut sekarang dibagi dengan penyebut masing-masing lalu dikali dengan pembilang masing-masing. Jadi, 12 dibagi 4 adalah 3, 3 dikali 1 adalah 3. Lalu untuk pembilang yang kedua, 12 dibagi 3, 4, 4 dikali 2, 8. Jadi, hasilnya sama dengan 3 ditambah 8, 11. Per 12. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah C, 11/12. Oke, jelas ya? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Submaterinya adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan linear, level kognitifnya aplikasi, bentuk soalnya, pilihan ganda kompleks kategori. Soalnya adalah, Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta rupiah. Biaya produksi kue bolu sebesar Rp15.000 per kotak dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownies sebesar Rp20.000 per kotak dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya, Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Di sini ada 3 pernyataan ya. Sebelum kita tentukan benar salahnya, kita tentukan dulu berapa keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh Mirna. Pertama, kita buat model matematikanya dulu ya. Mirna akan membuat 2 jenis kue, yaitu kue bolu dan brownies. Berarti kita misalkan kue bolunya adalah X dan browniesnya adalah Y. Biaya produksi kue bolu, berarti si X-nya ya, adalah sebesar Rp15.000 per kotak. Lalu biaya untuk kue brownies adalah Rp20.000 per kotak. Total modalnya adalah 8 juta. Berarti total biayanya itu maksimal adalah 8 juta ya. Kemudian untuk kue bolu dapat memperoleh laba sebesar 45% per bolunya. Langsung kita hitung 40% dari 15.000, yaitu sama dengan 6.000. Cara menghitungnya tahu ya, 40% itu sama dengan 40/100 kali 15.000, berarti nolnya bisa dicoret 2, persennya dicoret.
4 kali 15, 60. Sisa nolnya 2, tinggal kita tulis. Nah, untuk brownies labanya adalah 35%. Berarti 35% kali 20.000 sama dengan 7.000. Kemudian di soal juga dikatakan, setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Jadi, bolu ditambah brownies itu paling banyak adalah 500 kotak. Nah, dari sini kita bisa buat pertidaksamaannya ya. Yang pertama, kue yang dibuat Mirna tidak boleh lebih dari 500. Artinya, X ditambah Y itu kurang dari atau sama dengan 500. Nah, ini fungsi kendala yang pertama atau pertidaksamaan yang pertama. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, 15.000 X ditambah 20.000 Y itu tidak boleh besar dari 8 juta. Berarti tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan ya. Kemudian pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan agar angkanya tidak terlalu besar, yaitu sama-sama dibagi 1000 atau nolnya kita coret 3 masing-masing. Jadinya 15X ditambah 20Y kurang dari atau sama dengan 8.000. Fungsi kendalanya sudah kita buat. Sekarang kita buat fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya, yaitu f(x,y) sama dengan 6.000x ditambah 7.000y. Nah, inilah nanti fungsi yang kita gunakan untuk menentukan keuntungan maksimumnya. Lanjut, sekarang kita buat grafiknya ya. Pertama kita buat untuk garis X tambah Y sama dengan 500. Kita buat titik bantunya atau titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika nilai X-nya 0, maka nilai Y-nya sama dengan 500. Sebaliknya, jika Y-nya yang 0, maka nilai X-nya adalah 500. Berarti titik bantu yang pertama adalah 0,500, X-nya 0, Y-nya 500, kita misalkan 500-nya di sini ya. Titik yang kedua, 500,0, X-nya yang 500, Y-nya 0, kita misalkan 500-nya di sini. Kita buat garisnya. Nah, jika garisnya berbentuk seperti ini, tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang di sebelah kiri. Sebelah sini ya. Nah, yang tidak termasuk daerah penyelesaian itu bisa kita arsir. Jadi yang kita arsir adalah yang sebelah kanan, yang bukan daerah penyelesaian. Nah, cara lain untuk menentukan daerah penyelesaiannya kita uji titiknya ya. Nah, di sini yang kita uji adalah titik 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 500. Sesuai ya. Nah, 0 ini, 0,0 ini daerahnya berada di bawah atau di sebelah kiri garis. Makanya yang kita arsir adalah yang kanan atau yang atas karena dia tidak termasuk daerah penyelesaian. Lanjut kita buat garis yang kedua. Kita buat atau kita cari titik bantunya dulu ya. X, Y. Nah, jika X-nya 0, maka nilai Y-nya, X-nya 0, maka Y-nya 8.000 per 20 atau sama dengan 400. Jadi titiknya adalah 0,400. X-nya 0, Y-nya 400. Kita misalkan 400-nya di sini. Kemudian jika Y-nya yang 0, maka nilai X-nya adalah 8.000 per 15 atau 533. Nah, 533 kita misalkan di sini. 533. Kita buat garisnya, lalu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, bentuk garisnya sama ya, miring seperti ini, dan bentuk pertidaksamaannya juga sama, kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya adalah di bagian kiri atau bawah. Yang bukan daerah penyelesaian, kita arsir. Kemudian, karena bolu dan brownies ini adalah makanan, berarti jumlahnya tidak mungkin negatif ya.
Berarti X besar dari atau sama dengan 0, dan Y juga besar dari atau sama dengan 0. Jadi, yang bagian negatif itu kita arsir karena tidak termasuk daerah penyelesaian, baik di X maupun di garis Y-nya. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang di sini ya. Dan nilai maksimumnya ada di antara titik 0,400, 500,0 atau di titik potong antara garis X tambah Y sama dengan 0 dan garis 15X tambah 20Y sama dengan 8000. Berarti sekarang kita cari dulu titik potongnya menggunakan cara eliminasi substitusi. Kita buat persamaan yang pertama, 15X tambah 20Y sama dengan 8000. Persamaan kedua, X tambah Y sama dengan 500. Kita eliminasi variabel Y-nya, berarti nilainya harus sama, maka persamaan kedua ini kita kali 20. X kali 20, 20X. Y kali 20, 20Y. 500 kali 20 adalah 10.000. Agar Y-nya tereliminasi, maka dia dikurang. 15X dikurang 20X adalah min 5X. Sama dengan 8.000 dikurang 10.000 adalah min 2.000. Berarti nilai X adalah 2000 per 5 atau min 2000 per min 5 sama dengan 400. Ini nilai X-nya ya. Kita masukkan ke persamaan X tambah Y sama dengan 500. Berarti Y sama dengan 500 dikurang 400 sama dengan 100. Jadi titik potongnya 400,100 ya. Nah sekarang kita periksa titik manakah yang menghasilkan keuntungan maksimum. Yang pertama titik 0,400 sama dengan, karena X-nya 0, 6000 kali 0 adalah 0, tidak perlu kita tulis ya. Langsung 7000 kali Y atau 400 sama dengan 2.800.000. Kemudian titik yang kedua yaitu titik 500,0, berarti X-nya 500, 6000 kali X atau 500 tambah 7000 kali Y, Y-nya 0 jadi tidak perlu ditulis. 6000 kali 500 adalah 3 juta. Terakhir, titik potong yang kita cari tadi, yaitu 400,100 sama dengan X-nya 400, berarti 6.000 dikali 400. Ini kita tulis kali ya. Ini 400, tambah 7.000 kali 100, sama dengan 6.000 kali 400 adalah 2.400.000, tambah 7.000 kali 100 adalah 700.000, sama dengan 3.100.000. Nah, berarti keuntungan maksimumnya adalah 3.100.000. Kita lihat pernyataannya ya. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Pernyataannya salah ya. Kue bolu yang harusnya diproduksi adalah 400. Pernyataan kedua, Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Ini juga salah ya. Harusnya yang lebih banyak adalah kue bolu. Pernyataan yang ketiga, keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Nah, ini pernyataannya benar ya. Berarti jawaban untuk soal ini adalah salah benar. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu tentang geometri dan pengukuran. Level kognitifnya aplikasi, bentuk soalnya pilihan ganda kompleks kategori. Pada trapesium berikut, AD sama dengan BC. Garis AB sejajar garis DC, AB besar dari DC, sudut BAD sama dengan 70 derajat, dan sudut ABD sama dengan 30 derajat. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan besar sudut pada trapesium ABCD. Oke, gambarnya kita buat ulang ya. Trapesiumnya adalah trapesium ABCD. Diketahui AD sama dengan BC. Lalu garis AB sejajar dengan garis DC. AB besar dari DC, sesuai dengan gambar ya. Sudut BAD 70 derajat dan sudut ABD 30 derajat. Nah, ini yang diketahui ya. Sekarang kita lihat 3 pernyataannya. Pernyataan yang pertama, sudut BCD sama dengan 110 derajat. Sudut BCD berarti yang ini ya. Ingat, sudut yang saling berhadapan dalam segi 4 tali busur jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti sudut BCD ditambah sudut BAD itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut BAD-nya diketahui di soal yaitu 70 derajat. Berarti sudut BCD-nya sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat sama dengan 110 derajat. Jadi di sini 110 derajat ya. Dan pernyataan yang pertama benar.
Lanjut pernyataan yang kedua, sudut CBD sama dengan 40 derajat. Sudut CBD berarti yang di sini ya. Perhatikan pada gambar, trapesium ABCD adalah trapesium sama kaki. Artinya, besar sudut kakinya sama yaitu 70 derajat. Artinya, sudut ABC sama dengan sudut BAD yaitu 70 derajat. Nah, karena sudut ABC-nya 70, lalu diketahui sudut ABD-nya 30, berarti sudut CBD-nya adalah 70 dikurang 30 atau sama dengan 40 derajat. Jadi sudut ABC itu terdiri dari sudut ABD ditambah dengan sudut CBD. Sama dengan 70 ya. Nah, ABD-nya diketahui adalah 30, berarti sudut CBD-nya sama dengan 70 dikurang 30 atau sama dengan 40 derajat. Berarti pernyataan yang kedua juga benar. Lanjut pernyataan yang ketiga, sudut BDC sama dengan 40 derajat. BDC berarti yang ini ya. Nah, untuk menentukan besar sudut BDC, perhatikan jika semua garis diperpanjang, maka garis BD ini akan memotong dua garis sejajar, yaitu garis AB dan garis DC. Artinya, sudut ABD dan sudut BDC adalah sudut dalam berseberangan. Nah, kalau sudut dalam berseberangan, berarti besar sudutnya sama, yaitu 30 derajat. Atau cara lainnya, perhatikan segitiga BCD. Untuk segitiga, itu total sudutnya adalah 180 derajat. Di sini sudah ada 110, di sini ada 40. Berarti sudut BDC adalah 180 dikurang 110 dikurang 40 atau sama dengan 30 derajat. Berarti pernyataan yang benar harusnya sudut BDC sama dengan 30 derajat. Jadi pernyataan yang ketiga salah ya. Berarti jawaban untuk soal ini adalah benar-benar salah. Oke, cukup jelas ya. Semoga bisa dipahami. Sekian untuk video kali ini. Untuk contoh soal keempat, kelima, dan keenam akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.